Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Atlanta nanti pagi jam 2.45 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ini adalah pertandingan tunda karena Inter kemarin bermain di Supercopa. Jadi ini harusnya Inter bisa memenangkannya. Kenapa? Karena kalau Inter bisa memenangkan ini, Inter akan berjarak 12 poin dari Juventus. Artinya Inter akan jauh lebih nyaman dan tetap bisa fokus dengan bintang kedua. Ini juga Atlanta juga bukan tim kaleng-kaleng. Mereka juga kemarin selalu menang dan kemarin Milan menahan imbang Atlanta 1-1. Jadi Inter harus tetap waspada dan memang kalau kita berbicara Atlanta, 11 pertandingan terakhir melawan Inter mereka tidak pernah menang. Bahkan di 5 pertandingan terakhir Inter memenangkan 4 kali dan 1 kali imbang. Harusnya Inter bisa mengalahkan mereka, tetapi Atlanta juga lagi dalam kepercayaan diri. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari para pemain-pemain Atlanta, ya salah satu yang gua salut ya dengan pemain mereka, ya salah satu adalah kipernya Karnaseci. Ini pemain muda, benar-benar bisa menggeser kiper utama mereka. Dan sekarang dengan pemain muda ini mereka bisa di 5 besar. Nah, semoga kita berharap Inter benar-benar bisa mengalahkan mereka. Kebetulan juga Scalvini kemungkinan absen. Dan satu lagi yang menurut gua menjadi kejutan, si Kolasinac. Kolasinac ini bisa menjadi pemain inti dengan 3 back di belakang, dia di posisi kiri. Dan penampilannya juga cukup luar biasa. Terus juga kalau kita berbicara yang namanya si Ederson, Martin de Roon, ini juga pemain lini tengah mereka. Terus juga kalau kita lihat yang paling menakutkan buat mereka adalah Koopmeiners, juga Kateler. Terus juga si Mirancuk ini juga menjadi perhatian kalau buat gua. Nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihatnya, tetapi memang pemain-pemain Atlanta semua berbahaya. Jadi Inter tetap fokus, tetap bisa menjadi diri sendiri, dan kita kemungkinan tidak akan kesulitan. Bagaimana prediksinya sahabat Bob antara Inter melawan Atlanta? Kalau menurut gua, Inter menang kurang lebih sekitar skor 2-0. Terus juga kalau Inter siapa aja yang otomatis seperti di video gua kemarin bahwa si Sommers akan kembali, Benji, terus juga Bastoni dan Stefan de Vrij. Di tengah Barella, Mkhitaryan, dan Christian Aslani akan menggantikan kembali gurunya Hakan. Di kiri Di Marco, di kanan kembali Darmian. Di depan Arna Taufik dan Toro. Semoga si Toro juga mendulang gol dan dia bisa memecahkan rekor 36 gol dalam satu musim. Semoga aja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Inter bisa menang. Kenapa? Kalau Inter benar-benar bisa mengalahkan Atlanta, 12 poin itu bukan sedikit. Jadi nggak salah kalau kita berbicara Inter ada di planet lain. Memang yang paling bagus sekarang kalau di Eropa itu Bayer Leverkusen, mereka belum terkalahkan, tetapi secara poin Inter adalah yang paling tertinggi di Eropa. Nah, ini kembali pembuktian di lapangan, bagaimanapun ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Inter 12 poin berjarak dengan Juventus. Nanti melawan Genoa, Inter juga lebih akan lepas melawan Bologna, dan waktu melawan Bologna, kalau kita punya 12 bahkan 15 poin berjarak dari Juventus, Inter, Atletico Madrid pasti akan jauh lebih bagus. Kenapa? Kita juga di Atletico Madrid, kita juga punya pemain yang lebih segar, Hakan, Thuram, dan Acerbi. Nah, sahabat Bob, itu semoga aja nanti benar-benar kita nanti akan live reaction. Ini benar-benar gue akan live reaction. Kita tetap harus kawal Inter sampai benar-benar mendapatkan bintang kedua. Terus juga yang mengejutkan
Nah, ini gua juga pengen sedikit berbicara tentang Inzaghi. Masih ingat bagaimana Inzaghi 3 tahun yang lalu datang ke Inter dengan ekspektasi yang tidak terlalu tinggi. Bahkan manajemen pun, Opa Marotta pun hanya memberi mandat ke Inzaghi hanya 4 besar. Ternyata di musim pertamanya dia bisa hampir mendapatkan Scudetto, sahabat Bob. Tapi Supercoppa, Coppa Italia, dia menangkan dan itu dia raih di Inter. Dan memang jujur banyak sekali ekspektasi orang terhadap Inzaghi tidak begitu tinggi karena ya dia cuman dirajai raja Piala Ciki gitu kan. Nah, bahkan juga kalau banyak mungkin nggak tahu gua sahabat Bob atau apa, tapi Interisti bagaimana musim lalu mereka Inzaghi out selalu dibully setiap minggu dengan kekalahan. Tapi inilah hebatnya Inzaghi, mental baja yang selalu diremehkan. Ingat sahabat Bob, sebagai pemain pun dia selalu di bawah bayang-bayangnya si Filippo Inzaghi, kakaknya. Tapi Simone Inzaghi memenangkan Scudetto di tahun 2000 dan Filippo Inzaghi juga bagus di AC Milan dan sangat gacor dan selalu dibanding-bandingkan bahwa Simone Inzaghi nggak ada apa-apa. Tapi Simone Inzaghi belajar dari Sven Eriksson. Ini adalah pelatih dia waktu di Lazio. Ternyata memang Inzaghi ini senang dengan taktik, membicarakan strategi. Nah, inilah yang dia bawa sekarang. Dari diremehkan, siapa yang menyangka dia ada di Inter dan punya prestasi yang luar biasa. Apalagi kalau musim ini dia mendapatkan yang namanya Scudetto dan Liga Champion. Kebayang di musim pertama di Inter mendapatkan 2 piala dan di musim kedua dia mendapatkan 2 piala dan final Liga Champion. Kalau kita lihat bagaimana dulu Conte juga di awal pertama menangani Inter masuk ke final Liga Eropa. Dan musim kedua dia memenangkan Scudetto. Tapi dia tidak pernah bisa berbicara banyak di Liga Champion. Inzaghi, kita lihat, selalu lolos ke 16 besar dan tahun lalu sampai ke final. Semoga pertanda ini adalah Inter bisa memenangkan juga Liga Champion musim ini. Dari diremehkan, sekarang MU, Chelsea, Liverpool, bahkan Barcelona mengincar si Inzaghi. Akankah Inzaghi tergoda? Kalau menurut gua, Inzaghi pasti akan stay. Tapi siapa? Who knows? Inilah yang akan dikerjakan oleh Opa Marotta. Karena memang sekarang kontraknya sampai 2025 dan kemungkinan Opa juga akan menawarkan perpanjangan kontrak sampai 2027 dengan pasti kenaikan gaji yang signifikan. Kita dengar berita bahwa Inggris menawarkan 8 juta per tahun, tetapi tidak akan gampang. Kita lihat Ten Hag, pelatih yang bagus di Ajax, apa yang dia tidak capai di Liga Belanda. Tetapi dia perlu proses untuk di MU. Sama dengan Inzaghi, walaupun dia lama menangani Lazio, tetapi di Inter dia juga butuh proses. Jadi proses inilah yang dia butuhkan. Jadi kalau dia bisa bertahan lama di Inter, ini akan bagus. Dan ini akan menjadi prestasi buat dia. Ini adalah calon pelatih hebat dan bahkan bisa melampaui Pep Guardiola. Kalau menurut gua nanti, kita jangan lihat sekarangnya. Kalau Pep Guardiola kan juga lebih senior umurnya dan juga memang dia bagus. Dimanapun dia melatih, dia bagus. Tetapi didukung dengan finansial yang bagus. Beda dengan Inter. Segala keterbatasan, tetapi Inzaghi bisa menikmati ini. Dan kenapa gua pengen bahas ini sedikit? Karena ya sekarang para tim-tim besar mengincar Inzaghi. Nah, kembali ke manajemen dan ke Inzaghi. Akankah tergoda? Kita akan lihat. Semoga Inzaghi tidak akan kemana-mana dan stay di Inter. Dengan memberikan Scudetto dan Liga Champion musim ini. Ini akan menjadi CV buat dia. Dan semoga tetap stay di Inter Inzaghi. Nggak ada lagi mungkin dari Interisti, oh Inzaghi out. Dan gue banyak ya. Kadang-kadang fans Inter nih kadang-kadang gue juga agak lucu gitu loh. Selalu wah Pep Guardiola ganas gini. Wah kita menakutkan. Harusnya kita juga berpikir sebaliknya. Bagaimana sekarang tim-tim terutama tim di Italia ketakutan. Pasti ketemu dengan Inter yang ganas dan benar-benar perfecto gitu loh.
Jangan dibalik, wah Inter takut dengan ini. Mereka yang takut dengan Inter, mereka yang takut dengan Inzaghi. Itu bukan kita jumawa, tetapi melihat bagaimana performance dan konsistensi Inter saat ini. Semoga terus melaju. Itu sedikit buat Inzaghi. Nah, sahabat Bob, ini kita juga berbicara Lautaro Martinez. Ini juga masih ada jarak 2 juta untuk perpanjangan kontrak. Memang layak dia digaji 10 juta. Tetapi kenapa? Inter perlu menyeimbangkan neraca keuangannya. Jadi tidak gampang gitu loh. Begitu juga Lautaro kalau memang dia butuh 10 juta. Nah ini yang mereka lagi negosiasikan. Nah kalau dia berbicara setia. Tetapi itu akan dibuktikan. Kalau tidak terjadi yang namanya kesepakatan, pasti Lautaro akan dijual. Ya kalau memang itu yang terjadi 150 juta atau 200 juta silakan lah. Apalagi PSG lagi mencari pengganti Mbappe. Asal kalau gua disuruh memilih antara Lautaro dengan Inzaghi, siapa yang ingin gua stay? Gua pengen Inzaghi yang stay. Kalau memang Lautaro akhirnya pergi. Tapi kita lihatlah. Who knows? Nggak ada yang tahu apakah Lautaro akan perpanjangan kontrak atau tidak. Walaupun angin-angin segarnya kita dengar, tetapi kalau dia belum membubuhi tanda tangan, itu belum terbukti, sahabat Bob. Semoga kalau dia pergi, ya pasti kita akan mencari siapa kira-kira. Kalau gua kemarin kita ngobrol, kalau gua lebih senang Vlahovic yang datang ke Inter. Kalau Lautaro pergi, kalau gua nggak tahu, sahabat Bob bagaimana. Nih kita omong-omong aja gitu ya, sahabat Bob. Tapi ngomong-ngomong, kita minum dulu. Biar rileks. Segar, sahabat Bob. Jadi itu buat Lautaro. Kita hanya menunggu akankah dia perpanjangan kontrak atau tidak. Selisih 2 juta bukan hal yang sedikit, sahabat Bob. Terus juga kalau kita berbicara yang namanya Dumfries, Inter Milan ingin memperpanjang kontrak dan menegaskan ke Dum dan perwakilannya kemungkinan di akhir Maret. Apakah dia akan menerima perpanjangan kontrak dengan kenaikan gaji sampai 3,8 juta atau perwakilannya dengan Dumfries tetap meminta 5 juta. Kalau memang akhirnya Dumfries mau menerima, itu lebih baik. Kan positifnya mereka sudah membuka pembicaraan lagi sekarang kan. Tapi kita akan lihat buktinya. Kalau dia tidak perpanjang kontrak, apa yang akan terjadi? Yang jelas Inter pasti akan mencari penggantinya, sahabat Bob. Kita akan lihat kita akan berbicara di belakang. Kira-kira siapa yang akan diincar Inter. Nah, untuk pertandingan nanti itu tiket juga udah akan habis dan juga sekarang Inter Milan memiliki rata-rata kehadiran penonton di Serie A adalah 73.000 di San Siro. Dan ini memecahkan rekor di atas Milan. Milan walaupun mereka banyak fansnya, tetapi fans Inter jauh lebih banyak. 73.000 rata-rata penonton di San Siro atau di Giuseppe Meazza. Ini luar biasa, semoga aura ini terus bisa membuat Inter melaju. Apalagi nanti melawan Atalanta, penuh penonton, pendukung Inter untuk melawan Inter KW, sahabat Bob. Pundi-pundi Inter makin bagus ya. Nah, sahabat Bob, kalau kita berbicara sedikit, tadi kita berbicara yang namanya si Dumfries, siapa kira-kira? Inter memantau bintang breakout Fiorentina usia 21 tahun. Siapakah dia? Dia adalah Michael Kayode yang kemarin mencetak gol ke gawang Lazio. Ini pemain muda. Dia ada di posisinya sama dengan Dumfries dan ini juga masih sangat muda. Nah, kemarin mantan kapten Inter Handanovic mengamati pemain ini waktu pertandingan Lazio melawan Fiorentina. Kayode ini juga udah tampil cukup lumayan di Fiorentina saat ini 19 pertandingan kalau nggak salah dan dia udah mencetak 1 gol kemarin. Ini luar biasa, pemain muda, dan kalau memang akhirnya Dumfries tidak memperpanjang kontrak, ini salah satu calon pengganti Dumfries, tetapi pasti harganya tidak akan murah. Walaupun usianya masih 19 tahun, tapi ya kalau kita berbicara gaji, pasti nggak akan terlalu besar. Jadi ini cocok buat profilnya pengganti Dumfries, dan kita juga udah punya Tajon Buchanan dan Darmian. Kita lihat aja nanti, sahabat Bob, apakah si Kayode ini bisa datang ke Inter, atau memang Dumfries perpanjang kontrak.
Terus yang menarik ini adalah Pratesi. Ya, Pratesi ini luar biasa. Kemarin dia diwawancara oleh Gazzetta dello Sport. Bagaimana dia selama ini belum bisa menjadi pemain starter, dan tapi dia dengan kerendahan hati dia menjawab, saya tidak berpikir saya akan langsung menjadi starter di Inter. Bodoh jika berpikir seperti itu. Lagi pula 100% gelandang di Serie A tidak akan menjadi starter di Inter. Wow, saya melihat berada di bangku cadangan sebagai hal yang normal. Sebagai kesempatan untuk berkembang. Apapun yang berbeda akan menjadi kontraproduktif. Saya tidak pernah menyesal memilih Inter. Soal duduk di bangku cadangan, karena ada trio Barella, Mkhitaryan, dan Hakan. Itu memberi saya motivasi, kata Pratesi. Saya merasa seperti seorang gelandang modern dan intens, dan tapi saya harus membuat jalan saya sendiri. Jika saya menjadi starter di masa depan, saya perlu meningkatkan tahapan persiapan. Role model bagi saya adalah Barella. Dia dulunya lebih merupakan pemain yang maju ke depan, gelandang serang, tapi sekarang dia sudah banyak berkembang dalam hal cara dia mengelola bola. Saya harus melakukan yang sama, membandingkan dirinya dengan rekan internasional Italia dia. Mengenalkan tim yang paling mengejutkan pemain berusia 24 tahun itu menyatakan adalah si Thuram. Di camp pelatihan musim panas secara teknis, Thuram tidak tampak begitu hebat. Dia menoleh ke belakang, tetapi sejak awal musim dia berubah. Dan dia juga bilang, dan dia juga sangat senang berduel dengan Theo Hernandez. Kita tunggu aja nanti waktu melawan derby, Pratesi akan berduel melawan si Songong Theo Hernandez, sahabat Bob. Luar biasa, Pratesi. Semoga nanti di Atalanta dia juga bisa membuktikan diri, walaupun dia menjadi cadangannya Barella atau Mkhitaryan. Nah, nanti itu juga Inter lagi mengincar keunggulan 12 poin atas Juventus, dan ini pertandingan melawan Atalanta ini juga harus benar-benar disikapi dengan seperti biasa. Seperti Inzaghi bilang, selalu fokus dengan satu pertandingan yang ada di depan, bukan yang setelahnya. Jadi semoga nanti benar-benar ini bisa menjadi kenyataan dan menjadi 12 poin. Ini ada mantan direktur olahraga Partizan Belgrade. Vlahovic mencetak lebih banyak gol daripada Lautaro untuk Inter. Dia mengomentari tentang Vlahovic. Dia merayakan si Vlahovic sudah mencetak 15 gol untuk Juventus saat ini. Itu adalah bernilai setidaknya untuk musim ini 20 sampai 25 dengan kualitas berbeda. Jika dia bermain misalnya di Inter, dia akan mencetak lebih banyak gol daripada Lautaro Martinez yang merupakan striker hebat. Kalau gue lihat, nggak tahu sahabat Bob bagaimana lihat, Vlahovic cocok untuk strateginya si Inzaghi kalau menurut gua. Tapi ya kalau misalnya Lautaro perpanjang kontrak itu akan lebih baik. Tapi kalau Lautaro Martinez pergi, Vlahovic bisa ke Inter, itu akan luar biasa. Tapi kita akan lihat aja nanti sahabat Bobby, pasti akan ada kejutan-kejutan di musim panas dan juga pemain yang pergi atau pemain yang akan datang ke Inter. Nah, ini adalah pengakuan kelas dunia dari Guardiola. Kami tahu betapa kuatnya mereka di final. Ini dia berbicara tentang Inter. Pep Guardiola berbicara dalam konferensi pers sebelum pertandingan tadi pagi. Mereka mencukur Luton 6-1. Dan si monster Hakan is back. Mencetak 5 gol dan Kevin De Bruyne memberikan 4 assist. Ini memang luar biasa ganas. Tetapi ketemu dengan Inter, keganasannya ketekan sahabat Bob, apalagi kalau ada Acerbi bisa benar-benar bisa mematikan yang namanya si monster Haaland. Ini yang dia bilang, kami tidak boleh menganggap remeh apapun. Sekarang lihatlah kualitas lawan kami di Inggris dan di Eropa. Lihatlah Inter, mereka terbang di Italia dan tahun lalu mereka mengatakan kami mengalahkan Inter di final. Kemudian di bagian lain tentang Inter dia menambahkan, kami tahu betapa kuatnya mereka. Dan lihat sekarang, mereka akan memenangkan Scudetto jika sesuatu yang aneh tidak terjadi. Mereka memenangkan pertandingan dengan selisih 3 gol atau 4 gol di Liga Champions.
mereka mengalahkan lawan yang sangat kuat seperti Atletico Madrid. Jadi semuanya sulit. Dan inilah mengapa pesan saya adalah jangan menganggap remeh apapun. Nah ini, Inzaghi tidak pernah menganggap remeh siapapun dan selalu dia melihat semua pertandingan itu tidak ada yang gampang. Mau melawan siapapun, inilah kehebatan Inzaghi, kerendahan hatinya. Thank you Pep Guardiola, semoga nanti kita ketemu lagi di final Liga Champions musim ini. Semoga aja sahabat Bob. Kalau Koci kan pengennya Liverpool ketemu dengan Arsenal di Liga Champions. Kita lihat siapa yang akan yang masuk final Liga Champions. Inter bisa melewati Atletico Madrid. Ini adalah kesempatan kembali masuk ke final Liga Champions musim ini. Semoga kita ketemu lagi dengan Pep Guardiola atau mau ketemu dengan Barcelona. Karena Sakfi pengen sekali ketemu kembali dengan Inter. Karena kita mengalahkan mereka dan kemarin tuh kita mengalahkan mereka dan mereka tidak lolos fase grup, sahabat Bob. Semoga. Nah, terus juga untuk pekan ke-26 kemarin ternyata ini yang dibilang sama Serie A dan diluncurkan kemarin. 5 gelandang terbaik setelah pekan ke-26. Fabian juga masuk dan tetapi gelandang terbaik adalah Hakan, Mkhitaryan dan Gudmundsson ada ketiga. Dan keempat ada Barella, kelima juga termasuk Fabian. Artinya semua gelandang itu didominasi oleh Inter. Fabian juga ini bisa jadi pemain Inter karena kan ada hak kita membeli dia. Kalau Gudmundsson masuk ke Inter, wah 5-5-nya jadi pemain Inter dong sahabat Bob. Kita lihat aja musim depan. Terus juga untuk di pekan ke-26 juga back terbaik itu ada Di Marco di atas Buongiorno. Wow, luar biasa. Bastoni, Dumfries ini juga mendominasi pemain-pemain Inter. Semoga benar-benar luar biasa, apalagi kemarin di pertandingan melawan Lecce juga kemarin si Toro yang menjadi man of the match-nya sulit menentukan siapa nih. Kemarin ada Pratesi, terus akhirnya Toro ya sahabat Bob. Nah juga kita kalau berbicara sedikit bagaimana penampilan pemain-pemain Inter kali ini, semoga melawan Atalanta itu terus bisa berlanjut sahabat Bob. Benar nggak sahabat Bob? Nanti jangan lupa sahabat Bob, nanti Inter benar-benar semoga mendominasi dan bisa kill the game. Ini Pellicer, mantan pemain Chievo, diwawancara seperti di Bianconeri News. Berbicara tentang Inter, tahun ini Nerazzurri hanya melakukan sedikit kesalahan. Jadi menurut saya mereka lah yang akan dinobatkan sebagai juara. Karena dengan keunggulan 10 poin atas peringkat kedua, mustahil jika tidak menang. Semoga, thank you doanya Pellicer, ini juga pemain hebat. Nah, kita berbicara sedikit tentang Taremi. Inter Taremi sudah selesai. Presiden Porto menyerah, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan untuk mengatasinya. Jadi dia sudah pasrah, Taremi berangkat ke Inter, dan sekarang Taremi adalah seorang profesional, dan semoga dia sukses. Dan sekarang saatnya dia membuktikan untuk di Porto, tetapi dia masih ada kondisi cedera saat ini si Taremi. Jadi semoga Taremi, Zelensky musim depan akan nambah. Apakah Inter akan menambah satu lagi striker atau siapa, kita akan lihat. Yang jelas pasti back akan bertambah. Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Jadi nanti kita nikmati pertandingan Inter melawan Atalanta. Semoga seperti harapan kita, Inter tetap membumi, berjuang bersama, menderita bersama untuk memenangkan pertandingan dan trofi musim ini. Scudetto fokus utama di Serie A, sahabat Bob. Tetap semangat. Nanti kita ketemu dengan Bung Bob di live reaction. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!